Ini adalah cerita tentang Al, seorang petani yang tidak memiliki keinginan lain selain merawat tanamannya dengan baik, agar bisa menjualnya di kota. Namun dalam kesehariannya bertani, dia tidak menyadari bahwa dia semakin kuat dalam menjalani rutinitasnya. Saat dia sedang mengantarkan sayur dan buahnya, tiba-tiba muncul seekor naga. Ada juga 3 orang yang sedang melawannya, tetapi naga ini terlalu kuat untuk mereka kalahkan. Jadi petani itu berpikir untuk menarik perhatian naga, dengan melemparkan wortel yang sedang dimakannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan sekuat itu dan membuat naga itu meledak. Ketiga orang itu melihat apa yang terjadi pada naga, dan bertanya-tanya siapa yang melakukan serangan itu. Al segera pergi untuk menghindari tertangkap dan melanjutkan perjalanannya ke kota. Saat dia hendak memasuki kota, dia melihat seorang pria yang menunggang kuda, dan bergegas ke arahnya. Pria ini sedang menggendong seorang wanita yang berteriak minta tolong. Dia mengira bahwa wanita itu diculik, jadi dia segera menyelamatkannya. Penculik itu terpaksa bertarung dan mencoba untuk mengambil kembali wanita itu, tetapi dia gagal. Al dengan mudah menjatuhkannya dan wanita yang dia selamatkan berterima kasih padanya. Tapi dia segera pergi untuk mengantarkan apa yang dibawanya. Saat dia dalam perjalanan pulang, tiba-tiba dia dihentikan oleh para prajurit yang menjaga gerbang. Itu adalah atas perintah wanita yang dia selamatkan sebelumnya. Kemudian dia menyadari bahwa dia telah menyelamatkan seorang putri. Dia menawarkan Al untuk bekerja di istana, tetapi dia menolak karena dia hanya seorang petani dan itu saja yang ingin dilakukannya. Karena putri bersikeras agar dia bekerja untuk mereka, dia ditawari untuk bertani di lahan yang sangat luas dekat istana. Tapi orang-orang yang dia bantu sebelumnya untuk mengalahkan naga datang, dan sementara putri sibuk berbicara dengan mereka, Al memiliki kesempatan untuk pergi. Dia mengira bahwa dia telah berhasil melarikan diri dari mereka. Tetapi dia tidak tahu bahwa putri tidak memiliki rencana untuk berhenti, sampai dia setuju dengan permintaannya. Suatu hari raja menerima kabar bahwa monster-monster sedang mendekati kerajaan mereka. Pelayan terpercaya mereka menyarankan raja dan putri untuk segera meninggalkan istana sebelum monster-monster itu tiba. Karena ini, raja dan putri terpaksa meninggalkan istana. Teman Al juga mengetahui kabar buruk itu dan segera memberitahunya. Tapi dia sepertinya tidak terganggu dengan bahaya yang akan datang. Sebaliknya dia khawatir tentang tanamannya, jadi dia segera pergi untuk memeriksanya. Dia menghela napas lega ketika melihat bahwa tanamannya baik-baik saja. Dari kejauhan dia mendengar suara. Kemudian dia melihat monster-monster itu berbaris menuju kerajaan. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu karena dia hanya seorang petani, dan kerajaan memiliki para pejuang untuk melawan makhluk-makhluk ini. Tapi segera dia menyadari bahwa jika sesuatu yang buruk terjadi pada kerajaan, dia juga akan kehilangan tempat untuk menjual tanamannya. Jadi dia memikirkan cara untuk menghentikan ini agar tidak terjadi. Sementara itu, raja dan putri mulai melakukan perjalanan ke tempat di mana mereka akan tinggal demi keselamatan mereka. Mereka bertanya-tanya karena sepertinya mereka tidak berada di jalan yang benar untuk sampai ke sana. Raja memberitahu pemandu mereka untuk berhenti, karena dia akan menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan jalan yang benar. Alih-alih mengikuti perintah raja, motif sebenarnya dari orang yang mereka percayai terungkap. Dia tiba-tiba menyerang raja dan para prajurit yang bersamanya. Ternyata itu adalah monster yang merencanakan untuk membunuh raja, agar dia bisa berpura-pura menjadi raja. Raja dan putri bersatu untuk melawan monster itu, tetapi mereka tidak bisa mengalahkannya. Ketika monster itu hendak menyerang mereka, Al tiba-tiba datang dan melawan monster itu dengan cangkul yang dibawanya. Tiba-tiba, monster itu memperlihatkan wujud aslinya. Mereka bisa melihat bahwa levelnya terlalu tinggi, dan mereka berpikir bahwa tidak mungkin Al bisa mengalahkannya. Tapi tidak peduli seberapa kuatnya, hanya dengan satu pukulan dari Al, monster itu langsung kalah. Monster-monster lainnya segera pergi ketika mereka melihat bahwa tuan mereka telah jatuh. Karena keberanian Al, raja menawarkan untuk melayani kerajaan. Raja bahkan bersedia menawarkan posisi tinggi yang diinginkannya. Tapi itu tetap ditolak oleh Al, karena dia hanya ingin menjadi seorang petani sederhana. Tapi putri sudah memikirkan cara untuk membujuknya. Dia menawarkan tanah yang sangat luas untuk pertaniannya, tetapi dengan satu syarat. Al harus bergabung dengan guild sebagai seorang petualang. Karena dia tidak ingin melayani di kerajaan, putri berpikir bahwa melalui ini, Al bisa membantu dan melindungi kerajaan. Al menerimanya sebagai ungkapan terima kasih atas tanah yang akan diberikan kepadanya. Kemudian putri menemaninya ke guild untuk mendaftarkan namanya secara resmi. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia terkenal di sana karena semua yang telah dilakukannya, termasuk mengalahkan naga. Dia seperti selebriti instan karena prestasinya. Dia juga bertemu dengan 3 petualang yang dia bantu dalam mengalahkan naga, yaitu Jake, Lamia, dan Luke.
Helen yang cantik menjelaskan kepadanya segala hal yang harus dia ketahui di guild, dan sebagai seorang petualang. Sebagai petualang pemula, dan untuk misi pertamanya, dia diberikan pekerjaan yang mudah. Itu adalah mencari sejenis rumput liar. Dia juga diberikan jubah yang akan melindunginya ketika dia bertemu monster di jalan. Dia segera pergi dan mulai mencari. Ketika dia menyelesaikannya, dia melihat sesuatu yang mirip dengan sisik. Dia tidak bisa menentukan monster mana yang dimiliki, karena itu tidak ada dalam daftar monster yang mungkin dia temui di tempat itu. Saat membaca daftar dengan seksama, tiba-tiba muncul seekor monster di belakangnya. Dia diserang olehnya. Untungnya, Jake datang dan langsung membunuh monster itu. Jake juga bersama Lamia dan Luke. Tiba-tiba, mereka merasakan aura yang sangat kuat dan pada saat yang sama, terjadi gempa bumi, seolah-olah ada sesuatu yang besar, berjalan menuju mereka. Kemudian seekor naga raksasa muncul di depan mereka. Mereka bahkan tidak bisa bergerak karena begitu ketakutan. Saat naga itu terus berjalan, sepertinya ia tidak menyadari keberadaan mereka. Al mencoba memeriksa level kekuatannya, dan terkejut dengan apa yang dia lihat. Ketika mereka kembali ke guild, mereka memberitahu kepala guild tentang apa yang telah mereka lihat. Mereka menyebutkan kemungkinan nama untuk naga ini, dan Helen tiba-tiba teringat sesuatu yang membuatnya merasa terganggu. Al juga menunjukkan sisik naga yang dia lihat. Kemudian Helen teringat tragedi yang terjadi pada dirinya dan saudaranya, yang membuatnya kehilangan kesadaran. Wanita tua itu menceritakan kepada Al bagaimana Helen datang ke dalam hidup mereka 15 tahun yang lalu. Dan mereka tidak ragu untuk mengadopsinya, tetapi sejak hari itu, Helen tidak bisa mengingat apapun. Jadi Al memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya, dan apa hubungannya naga itu dengan semua ini. Dia mulai meneliti tentang naga itu, dan ingin mengetahui semua peristiwa luar biasa yang terjadi 15 tahun yang lalu. Jadi, dia memohon kepada pustakawan untuk meminjamkan buku yang berisi peristiwa dari periode ini. Tapi dia tidak diizinkan meminjam buku itu karena peringkatnya masih rendah, dan hanya mereka yang memiliki peringkat tinggi yang bisa membacanya. Tiba-tiba, Putri datang, itu mengejutkan mereka berdua. Jadi Putri itu sendiri memohon kepada pustakawan untuk mengizinkan Al melihat buku yang dia maksud. Pustakawan tidak punya pilihan selain mengizinkan Al membacanya, asalkan Putri itu menemaninya di perpustakaan. Putri itu segera tahu jenis buku yang ingin dibaca Al, dan mereka langsung menemukannya. Itu adalah buku yang menceritakan tentang apa yang terjadi di desa Hanal. Buku ini berisi tentang tragedi yang menimpa orang-orang yang tinggal di sana. Mereka juga melihat di sini sisik naga, mirip dengan yang dilihat Al. Orang-orang mengira bahwa naga ini sudah mati sejak lama, karena pertempuran dengan naga-naga lainnya. Tapi mereka bertanya-tanya mengapa sisik naga ini ditemukan di desa Hanal. Inilah juga alasan mengapa buku ini tidak boleh dibaca oleh siapapun, karena bisa menimbulkan ketakutan pada orang-orang, jika mereka menemukan bahwa naga ini masih hidup dan telah menghancurkan desa Hanal. Al berpikir dia perlu mengunjungi desa ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Keesokan harinya, dia pergi ke sana bersama Putri. Al mendengar seorang anak laki-laki berbicara seolah-olah memanggilnya. Dia mengikuti suara dari mana suara itu berasal, dan ketika dia sampai di area itu, dia melihat seorang anak laki-laki transparan melayang di atas sebuah makam. Tapi Putri itu tidak bisa melihatnya. Kemudian dia menyadari bahwa anak laki-laki itu adalah hantu. Menurut hantu itu dia adalah adik perempuan Helen, bernama Rai. Rai segera memperhatikan jubah Al. Dan dia berpikir mungkin itu karena jubah yang dipakai Al yang membuatnya bisa melihat Rai. Itu sebabnya Al mencoba memakaikannya pada Putri juga. Dan ini membuat Putri melihat Rai. Kemudian Rai memberitahu mereka bahwa Helen adalah satu-satunya yang selamat dari serangan di desa mereka. Mereka juga belajar bahwa setiap kali naga ini menghancurkan sebuah desa, selalu ada satu orang yang selamat. Naga itu ingin orang ini menyebarkan berita kepada orang lain tentang pengalaman teror sang penyintas, untuk membuat mereka takut akan hidup mereka. Rai tahu bahwa naga itu menjadi lebih kuat jika ada energi negatif di sekitarnya. Dia juga memberikan lebih banyak informasi kepada Al, dan salah satunya adalah kemungkinan cara untuk mengalahkan naga ini. Dengan informasi yang mereka dapatkan, mereka segera kembali ke kerajaan untuk mempersiapkan kemungkinan serangan dari naga. Al pergi menemui Helen, tapi dia tidak ada di sana. Mereka tidak tahu bahwa dia pergi untuk menemui naga. Ketika Helen bertemu naga lagi, naga itu tidak melakukan apa-apa selain mengingatkannya tentang bagaimana Rai mati dan menanamkan dalam pikirannya bahwa dia adalah alasan kematian saudaranya. Sampai Helen merasa putus asa dan berpikir untuk bunuh diri. Sebelum Helen bisa melakukan ini pada dirinya sendiri, Al datang dan menghentikannya. Naga itu tiba-tiba menyerang. Tapi dengan bantuan jubah yang dipakai Al, dia selamat. Al membalas dengan sebuah pukulan, tapi itu tidak ada gunanya.
Naga itu benar-benar kuat. Pertarungan mereka berlanjut, tapi tidak ada yang ingin kalah. Dia tiba-tiba menarik Helen dan mereka melarikan diri dari naga. Helen masih merasa bahwa dia adalah penyebab dari semua yang terjadi. Itu sebabnya Al bilang bahwa dia dan Rai bertemu, saudaranya ingin memberitahunya bahwa dia tidak menyesal telah menyelamatkannya. Dia juga menambahkan bahwa saudaranya ingin dia menjalani hidup karena dia berhak untuk bahagia. Ini adalah cara Al untuk menghilangkan perasaan negatif Helen yang memberi makan kekuatan naga. Melalui ini, naga itu perlahan-lahan melemah, hingga Al bisa menjatuhkannya dengan pukulannya. Tetapi Helen tiba-tiba menusuk Al. Dia mencoba meminum obatnya, tetapi justru menumpahkannya ke tanah. Helen terus menyerangnya sambil bertanya-tanya mengapa dia melakukan ini padanya. Ketika Helen akan menyerang Al lagi, seekor naga lain tiba-tiba menghalanginya. Ternyata itu adalah musuh abadi dari naga jahat. Naga ini menjelaskan kepada Al bahwa Helen telah dirasuki. Naga itu juga memberikan kekuatannya kepada Al untuk mengalahkan naga jahat yang merasuki Helen, menyebabkan naga itu melemah dan jatuh. Al gunakan kekuatan itu, lalu berlari ke arah Helen dan memukulnya di perut. Ini membuatnya merintih kesakitan. Kemudian Al melihat di mata Helen bahwa dia ingin dia mengakhiri naga yang ada di dalam dirinya, itu sebabnya dia tidak ragu untuk melakukannya. Dia mengira naga itu sudah tidak ada lagi, jadi dia mencoba mengangkat Helen, tetapi naga jahat tiba-tiba muncul di belakang Helen dan menyerangnya. Naga itu mencoba menangkap Al, tetapi dia terkejut melihat apa yang ada di pikirannya. Dia tidak memikirkan hal lain selain menanam, dan naga itu tidak bisa menemukan kelemahan Al. Karena ini, naga jahat tidak bisa merasuki Al. Tiba-tiba, naga putih berdiri dan langsung menyerang naga jahat. Sedikit demi sedikit awan gelap menghilang dan cahaya kembali. Sebuah tanda bahwa mereka telah mengalahkan naga jahat. Ketika Al bangun, Helen dan sang putri, yang berpura-pura menjadi Filia, terlihat senang dan memeluknya. Al berpikir bahwa jika dia bangun seperti ini setiap pagi, dia tidak akan sarapan lagi. Dia segera bertanya apa yang terjadi pada kedua naga itu, dan apakah Helen baik-baik saja. Helen menunjukkan tangannya dalam bentuk naga, dan keduanya panik. Dia memberitahu mereka bahwa dia bisa melakukan ini dengan kedua tangannya, dan bahkan dengan kakinya. Dia menambahkan bahwa itu berasal dari kekuatan naga jahat yang merasuki dirinya. Kepala Guild dan petualang lainnya datang dan memeriksa keadaan Helen juga. Mereka merayakan kekalahan naga jahat, tetapi pikiran Al masih tertuju pada ladangnya. Keesokan harinya Al kembali bertani, dan sementara dia dan temannya berjalan, seseorang memberinya sebuah surat. Surat ini dari ayahnya dan mereka ingin dia mengunjungi mereka. Saat dia berjalan, tomat di sebuah kios menarik perhatiannya. Dia terkesan dengan warna dan bentuknya. Dia juga menikmati rasanya, jadi dia bertanya kepada penjual dari mana dia mendapatkan persediaannya. Menurut penjualnya, itu berasal dari Lurugas, dan mereka menggunakan pupuk yang tidak biasa yang membuat tomat terasa lezat. Al segera pergi dan meminta izin kepada Guild bahwa dia akan mengunjungi orang tuanya, yang sekarang tinggal di Lurugas. Dia menambahkan bahwa ini juga merupakan kesempatan baginya, untuk membeli pupuk untuk tanamannya. Karena Al masih memiliki pekerjaan yang belum selesai, Helen menawarkan diri untuk melakukannya dengan bantuan kekuatan yang dia dapatkan dari naga. Setelah dia meninggalkan Guild, dia melihat Filia. Dia juga memberitahunya tentang kepergiannya. Tapi, Lia ingin ikut bersamanya. Sayangnya, dia tidak mengizinkannya. Dia terus mendesak untuk ikut dalam perjalanan, jadi Al pun berlari menjauh darinya. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan monster di jalan, dan monster itu mengejarnya, tetapi tetap saja monster itu menangkapnya. Untungnya, seorang wanita membantunya dan monster itu segera dibunuh. Gadis ini memperkenalkan dirinya sebagai Ruri dan mereka saling mengenal. Mereka berdua menemukan bahwa mereka akan pergi ke tempat yang sama dan memutuskan untuk pergi bersama. Mereka segera mulai berjalan, dan pada sore hari mereka merasakan sesuatu mendekati mereka. Ternyata itu adalah utusan, dan dia membawa surat dari Ibu Al. Karena sudah mulai gelap, mereka memutuskan untuk menghabiskan malam di sana. Saat mereka sedang makan, dia bertanya kepada Ruri mengapa dia menuju Lurugas. Kemudian dia menjawab bahwa dia sedang bepergian untuk pelatihannya. Dan selain ini dia juga mendengar dari seorang pedagang berita menarik tentang Lurugas. Berita buruk ini adalah kecelakaan, yang penyebabnya tidak dapat ditentukan, dan menurut salah satu korban, dia diduga melihat seorang iblis. Al bertanya mengapa dia melakukan ini, meskipun itu sangat berbahaya baginya. Kemudian Ruri berkata bahwa dia memiliki darah pahlawan yang pernah mengalahkan Raja Iblis. Al sangat terkejut mengetahui bahwa dia bersama keturunan langsung seorang pahlawan.
Dia juga ingin menggunakan kekuatan yang diwarisinya dari nenek moyangnya untuk membantu orang lain. Setelah percakapan mereka pergi tidur, tetapi Al tidak bisa tidur karena perilaku tidur Rory. Ketika mereka tiba di Lurugas, mereka memutuskan untuk pergi ke tujuan masing-masing. Tapi sebelum mereka berpisah, Al memutuskan untuk menjadikan Rory sebagai pengawal saat dia pulang. Dan jika Rory menyelesaikan penyelidikannya, Rory mulai menyelidiki, tetapi tidak peduli siapa yang dia tanyakan, sepertinya mereka tidak tahu tentang berita yang dia terima. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan seorang wanita dan segera pergi ke arahnya. Menurut wanita itu, iblis telah mengambil adik laki-lakinya. Itu menunjukkan jalan yang diambil oleh iblis, dan dia segera pergi untuk mengejarnya. Sementara Al menemukan rumah tempat orang tuanya pindah, ibunya menyambutnya dan memeluknya erat-erat. Dan ketika ayahnya keluar, dia menyambutnya dengan sebuah pukulan karena dia tidak mengenali putranya. Ibunya sangat marah dengan apa yang dilakukan ayahnya padanya, jadi dia memukuli suaminya. Setelah pertemuan keluarga yang aneh, Al dan ayahnya berbicara. Dan dia bertanya padanya di mana dia bisa membeli pupuk yang dia cari. Mereka juga membahas apa yang Rory sebutkan padanya tentang berita yang menyebar di daerah itu. Tetapi ayahnya juga tidak tahu tentang hal itu. Bahkan hotel tempat Rory akan menginap pun tidak dikenal oleh ayahnya. Dia bahkan berjalan-jalan dan tidak bisa menemukan hotel di daerah itu, yang sesuai dengan deskripsi. Keesokan harinya, setelah Al mendapatkan pupuknya, dia melihat seorang pria dikelilingi oleh orang-orang. Dia mengatakan bahwa dia diduga diserang oleh iblis, dan bahwa dia bisa melarikan diri ketika seorang wanita berambut biru melawannya. Al segera bertanya di mana dia melihatnya, dan dia menunjuk ke arah yang sama seperti yang dikatakan wanita itu kepada Rory. Dia segera pergi ke sana, tetapi ternyata itu adalah sebuah jebakan. Ketika dia sampai di sana, dia melihat wanita yang tadi Rory ajak bicara. Dia diserang oleh monster, dan Al segera menyelamatkannya. Tapi wanita ini juga menjadi monster, seperti yang dia pukul. Saat dia akan dimakan oleh monster, Rory datang dan segera membunuhnya. Pria yang memasang jebakan untuk mereka berdua muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Loki. Dia juga tahu tentang kemenangan Al melawan mantan komandan pertama Raja Iblis dan Naga Jahat. Rory menyerangnya, tetapi dia hanya menghindar, kemudian dia membalas dengan serangan yang membuat Rory terjatuh. Al segera datang ke Rory dan menyembuhkannya. Setelah itu, dia dan Loki bertarung, tetapi tidak ada yang mau kalah. Loki mengatakan bahwa dia ingin menghapus semua orang yang akan mengganggu rencananya. Dan ini termasuk Al, Rory dan Helen karena kekuatan yang dia peroleh dari Naga Jahat. Loki terus menyerang mereka dengan monster-monsternya. Karena dia kesulitan untuk mengalahkan mereka, Loki menggunakan bomnya dan meledakkannya. Kemudian dua monster menyerang dari bawah dan menangkap Al. Ketika Loki akan mengambil nyawa Rory, tiba-tiba kedua monster itu mati. Ini disebabkan oleh pupuk yang dibawa Al, yang disebut Nagari, dan bisa digunakan sebagai pestisida. Al bertarung lagi dengannya ketika tiba-tiba Rory menusuk Loki dari belakang. Itu tidak berhasil pada Loki, tetapi Rory melepaskan kekuatan yang kuat yang disebut kekuatan Dewa Baik. Dia terus-menerus menyerang Loki sampai dia kalah dan menghilang. Al kehilangan kesadarannya, dan ketika dia terbangun, dia terkejut melihat Rory di sampingnya. Saat mereka berjalan pulang, Rory mendengar seseorang berbicara. Dia merasa takut karena berpikir itu mungkin hantu. Tapi ternyata itu adalah ibu Al yang mencarinya. Al segera mengangkat Rory dan melarikan diri, karena Rory mungkin akan dipukuli jika ibunya melihat mereka bersama. Ketika mereka tiba di hotel tempat Rory menginap, hotel itu menghilang. Keesokan harinya, Al berpamitan kepada orang tuanya, dan pergi membawa pupuk yang dia beli. Sesuai kesepakatan dia bertemu Rory di jalan dan mereka memulai perjalanan bersama. Ketika mereka tiba di kerajaan, dia juga membawanya ke guild, dan memperkenalkannya kepada Helen. Di ladang, dia menangkap seorang anak laki-laki yang mencuri hasil panennya. Karena anak laki-laki itu lapar, dia merasa kasihan dan memberinya kubis. Menurut Helen ada kekurangan makanan akibat serangan monster saat dia berada di Lurugas. Masuknya makanan dari negara lain juga dihentikan. Jadi ini mengakibatkan kenaikan harga barang yang tidak bisa lagi dibeli oleh orang-orang miskin. Mereka mendengar suara lonceng, tanda bahwa ada monster yang menyerang kerajaan. Mereka segera kembali untuk membantu mencegah monster masuk ke kerajaan. Karena jumlah monster yang sangat banyak, mereka kesulitan untuk mengalahkan mereka. Sampai sebuah pasukan yang dipimpin oleh pemegang pedang suci tiba. Dan dengan hanya satu kata, monster-monster itu segera mundur. Saat Al sedang membersihkan cangkul, sang putri mengunjunginya untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum keberangkatannya karena dia bilang tidak akan kembali lagi.
Asistennya datang menjemputnya dan tidak ada yang bisa Al lakukan untuk menghentikannya. Keesokan harinya, dia dikunjungi oleh anak laki-laki yang mencuri hasil panennya bersama ibunya. Ibunya meminta maaf atas apa yang telah dilakukan anaknya, dan juga berterima kasih kepadanya untuk kubis yang dia berikan. Setelah ibu dan anaknya pergi, Al terkejut ketika seorang utusan tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia menerima surat dari ibunya dan terkejut ketika utusan menunjukkan sesuatu kepadanya. Sementara Helen dan Rory sedang makan di guild, Helen membaca berita bahwa sang putri akan menikah. Dan orang yang akan dinikahinya adalah pangeran dari kerajaan Antisburg. Kemudian Rory ingat bahwa ini adalah orang yang memimpin pasukan yang membantu mereka mengusir monster dengan pedang sucinya. Mereka merasa heran dan curiga bahwa pangeran bisa membuat monster mundur, hanya dengan kata-katanya saja. Monster-monster itu tidak bisa memahami kata-kata manusia, dan, yang mengejutkan, monster-monster itu langsung mematuhi kata-katanya. Al datang dan bertanya kepada mereka, apakah mereka melihat Filia, yang mana para gadis itu masih belum tahu bahwa ini adalah Putri Val. Helen mengatakan bahwa dia belum melihatnya sejak 10 hari yang lalu. Al juga menunjukkan kepada mereka surat dari ibunya. Karena ibunya mendengar tentang serangan monster, dia juga mengetahui tentang pedang suci yang dibuat untuk menakut-nakuti monster. Menurut Ibu Al, pedang ini palsu dan tidak memiliki kekuatan, karena dia tahu di mana pedang itu dibuat. Ibunya juga menyebutkan bahwa karena dia pernah menjadi komandan wayang-bayangan, dia bisa mengetahuinya dengan mudah. Helen dan Rory terkejut membaca kata, wayang-bayangan. Sementara Al tidak tahu apa yang ibunya bicarakan mengenai kelompok ini. Menurut Helen, itu adalah unit intelijen yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi apapun, tidak peduli seberapa rahasianya. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa ada seorang iblis yang memerintahkan untuk menyerang kerajaan Magus. Iblis ini melakukannya karena orang yang dicintainya dijadikan sandera dan hanya mengikuti perintah dari orang yang menahan orang yang dicintainya. Karena ini, Rory menyimpulkan bahwa kerajaan Antisburg yang bertanggung jawab menggunakan iblis untuk menyerang kerajaan Magus. Dan sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka, dengan berpura-pura membantu kerajaan Magus, pangeran meminta untuk menikahi putri. Al berkata bahwa dia harus menyelamatkan Val. Keduanya terkejut karena Al baru saja memanggil putri dengan namanya, seolah-olah mereka sudah saling mengenal. Dan Al segera membantahnya dan berkata bahwa, karena dia adalah warga kerajaan, dia harus membantu putri. Keduanya setuju dengan dia, dan bersama dengan utusan Rix, mereka segera merencanakan bagaimana mereka bisa menyelamatkan putri. Sementara itu, Putri Netilus mengadakan pertemuan dengan para pemimpin dari berbagai negara untuk meminta perlindungan. Pangeran bahkan tertawa kepada mereka, karena dia bisa membuat mereka mengikuti menggunakan pedang palsu. Dia merencanakan serangan ke negara lain menggunakan monster dari iblis Gazel yang disebutkan Ibu Al dalam suratnya. Tapi Gazel tidak bisa lagi menerima tuntutannya, yang menyebabkan pembunuhan rekan-rekannya dan orang-orang yang tidak bersalah. Pangeran menamparnya dan mengancamnya menggunakan orang yang dicintai Gazel. Putri masuk untuk menghentikannya ketika dia melihat pangeran sedang menyakiti seseorang. Tiba-tiba, salah satu tentaranya datang dan memberitahu pangeran bahwa kereta untuk upacara mengalami masalah. Pangeran marah dan segera memerintahkan agar kereta diperbaiki. Jadi, tentara kerajaan Antisburg mengirimkan surat, dan surat itu sampai ke utusan Rix. Rix ingin mereka pergi ke Antisburg terlebih dahulu dengan kereta, dan dia akan mengumpulkan monster-monster untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa pedangnya itu palsu. Jika terbukti bahwa pedangnya itu palsu, upacara pasti akan dibatalkan. Helen bertanya kepada Rix bagaimana dia bisa mengumpulkan monster-monster itu. Rix menjawab dan berkata bahwa dia juga seorang iblis dan anggota dari bayangan boneka. Ketiga orang itu terkejut ketika mengetahui hal ini, dan Rix juga menyebutkan bahwa iblis, Gazel, jatuh cinta pada seorang manusia. Karena Gazel juga telah hidup dengan manusia untuk waktu yang lama, dia juga tahu bagaimana perasaan Gazel setiap kali dia diperintahkan untuk menyerang sebuah kerajaan yang membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Ketika mereka memasuki kerajaan Antisburg, mereka langsung dicurigai dan dikejar oleh para tentara. Kemudian Helen melempar Al ke dalam gedung tempat Sandera, atau kekasih Gazel, ditahan. Para tentara segera pergi ke menara, jadi Al dengan cepat menyerang mereka dengan sayuran yang dia bawa. Karena benda berat yang terikat di kaki wanita itu, dia mengangkatnya agar mereka bisa keluar dari gedung. Ketiga dari mereka bertemu saat dikejar oleh para tentara dan mereka sampai di gereja. Al melanjutkan, sementara Helen dan Rory menghadapi para tentara, dan menggunakan diri mereka sebagai umpan untuk menarik perhatian mereka. Saat di dalam gereja, upacara pernikahan dimulai.
Ketika pangeran akan mencium putri, pintu gereja terbuka dan mengenai pangeran. Putri terkejut dan menangis ketika melihat Al, tetapi pangeran berdiri di antara mereka. Al mengungkapkan kepada orang-orang bahwa pedangnya itu palsu dan pangeran hanya tertawa menanggapi dia. Dia menantang Al jika dia bisa membuktikan bahwa pedangnya itu palsu, ketika tiba-tiba salah satu tentaranya datang dan memberitahu mereka tentang serangan monster-monster. Orang-orang panik dan ingin pangeran menggunakan pedang suci untuk menghancurkan monster-monster itu. Dia memanggil Gazelle untuk mengambil pedang, tetapi dia melihatnya bersatu kembali dengan kekasihnya. Pangeran terkejut ketika sanderannya tiba, dan Rix datang untuk memberinya pedang suci. Pangeran ragu untuk memegang pedang itu sampai Al mengambilnya, dan melemparkannya ke arah monster yang datang. Monster itu baru saja menghancurkannya, dan Al membuktikan di depan banyak orang bahwa pedang itu palsu. Jadi Gazelle menggunakan serulingnya untuk memerintahkan binatang itu mundur. Dia juga memberitahu semua orang tentang penipuan yang telah dilakukan pangeran, dan alasan mengapa dia terpaksa membiarkan monster-monster menyerang kerajaan lain. Pangeran tiba-tiba tertawa karena sudah terlambat, karena dia membiarkan monster-monster menyerang kerajaan Magus malam sebelumnya. Helen dan Rory datang dan mengatakan bahwa kerajaan Magus tidak jatuh. Karena setelah serangan monster, para petualang dan tentara meminta Rory untuk mengajarkan mereka lebih banyak tentang keterampilan bertarung, karena mereka ingin melindungi kerajaan. Ketika para tentara tiba, pangeran berpikir mereka akan membantunya. Tetapi ternyata mereka sudah tahu kebohongan pangeran. Pangeran hampir menusuk raja, tetapi dihentikan oleh sayuran yang dilemparkan oleh Al. Dia dipukul oleh Al karena hal-hal buruk yang telah dilakukannya. Putri memeluk Al, yang membuatnya senang, tetapi membuat Rory marah, jadi dia berpura-pura menjauhkan Putri. Ketika raja keluar, Rix menemuinya dan menyerahkan sebuah surat. Menurut Rix, itu untuk Putri dan surat itu berisi beberapa rencana yang dibuat oleh pangeran dan sekutunya. Surat itu juga berasal dari seseorang yang tidak dikenal. Raja segera mengetahui bahwa Rix adalah anggota dari bayangan boneka. Jadi Rix memperingatkan raja untuk berhati-hati, karena ada orang lain yang memanipulasi rencana pangeran. Putri mengunjungi guild untuk memberikan mereka hadiah sebagai ungkapan terima kasih atas usaha mereka dalam melindungi kerajaan. Sementara itu, Rory dan Putri muncul dalam sosok Yulia yang mengikuti Al, dan bahkan di ladang, mereka ingin dia memilih di antara mereka, tetapi Al tidak bisa menjawab. Mereka bertanya kepada Al, apakah dia mungkin jatuh cinta dengan wanita lain, dan dia menjawab bahwa dia memang jatuh cinta. Al segera pergi setelah dia mendapatkan sayuran, dan dia menawarkan sayuran ini kepada seseorang bernama Ilvia. Dulu Al sudah mulai menanam tanaman. Dia pertama kali melihat Ilvia ketika dia ditangkap karena mencuri sayuran. Dia berhasil lepas dan mengambil kentang yang seharusnya diberikan Al kepada pasangan itu. Dia mengikuti gadis ini dan membawakan dia sup. Karena Ilvia sulit dijangkau, Al meletakkan sup di tanah dan segera pergi. Keesokan harinya, Al kembali dengan lebih banyak makanan untuknya. Ketika dia kembali keesokan harinya, Ilvia muncul dan mereka berbicara. Tiba-tiba, orang-orang yang dia rampok beberapa hari yang lalu datang dan merencanakan untuk menjualnya kepada pedagang budak. Al memohon kepada mereka untuk membiarkan Ilvia pergi dan mengatakan bahwa dia akan membayar untuk apa yang dia curi dari mereka. Ayah Al datang dan berdiskusi dengan mereka tentang apa yang terjadi. Ketika ayah Al mendengar situasinya, dia memutuskan untuk memberikan beras yang dia bawa sebagai kompensasi untuk apa yang dicuri Ilvia, dan kedua pria itu segera menerimanya. Kemudian Ilvia juga mengembalikan kentang yang dia ambil dari Al. Al memutuskan untuk mengambilnya dan berkata bahwa mereka akan membuat sup dari itu setiap hari. Pada hari itu, keluarga mereka juga mengadopsi Ilvia. 2 tahun kemudian, saat mereka berada di ladang, mereka melihat teman Al, Testa, berlari dan dikejar oleh lebah pembunuh. Untungnya, mereka tiba dan segera membunuh semua lebah pembunuh. Kemudian orang tuanya pergi untuk mencari tempat baru untuk pindah. Al bertanya kepada Testa mengapa lebah pembunuh mengejarnya, padahal biasanya tidak terlihat di daerah itu. Testa menunjukkan peta harta karun yang bisa ditemukan di hutan di belakang desa. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke sana, dan mereka meninggalkan Ilvia di ladang. Saat berjalan di hutan, Testa menyebutkan kepada Al tentang perlakuan buruk anak-anak lain terhadap Ilvia. Kemudian dia menyadari alasan mengapa orang tuanya selalu mencari tempat untuk pindah, karena itu juga demi kepentingan Ilvia. Ketika mereka mendekati apa yang ditunjukkan di peta, mereka menginjak sesuatu yang membuat batu besar itu retak, dan mereka jatuh. Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat di dalamnya. Dan Testa menemukan sebuah batu dengan tulisan yang tidak bisa mereka baca. Ketika Al menyentuhnya, tiba-tiba benda itu menyala, lalu dia melihat monster, dan ini membuatnya pingsan. Ketika dia bangun,
Desa mereka dipenuhi dengan abu dari letusan gunung berapi sejak hari dia pingsan. Orang-orang sangat terpengaruh akibat kehancuran mata pencaharian utama mereka. Rumah-rumah dan bahkan jembatan yang menuju kerajaan juga rusak. Pemimpin desa mereka berusaha membagi makanan yang tersisa secara merata yang telah mereka simpan. Mereka pergi ke tanaman mereka, tetapi tanaman itu juga rusak akibat abu. Saat menontonnya, dada Al tiba-tiba sakit dan dia menjadi lemah. Saat malam tiba, Ilvia merencanakan untuk mencuri makanan sementara pemimpin mereka tidur, tetapi dia teringat kata-kata Al. Karena Al masih lemah, Ilvia menggabungkan makanan untuk mereka berdua, dan memberikannya semua kepada Al. Dia melakukan ini setiap hari sampai tubuhnya menyerah karena kekurangan gizi. Testa pergi ke Al dan segera memberitahunya tentang Ilvia. Al bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi padanya, padahal ada makanan dari kerajaan. Seperti yang selalu dikatakan Ilvia, setiap kali dia melakukannya, dia memberinya bagiannya. Sampai dia mengetahui bahwa Ilvia hanya berbohong, dan itulah sebabnya dia terkejut karena makanannya lebih banyak dari biasanya. Saat ini, sementara Al dalam perjalanan pulang setelah membunuh naga, dia melihat seorang wanita yang pingsan di jalan. Dia membawanya ke rumahnya dan ketika gadis ini bangun, dia mengira bahwa dia telah diculik olehnya. Dia segera menjelaskan dan memberitahunya bahwa dia adalah seorang petualang. Gadis ini memperkenalkan dirinya sebagai Linnea dan mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan ke Guild karena dia memiliki sebuah permintaan. Karena Al juga harus pergi ke Guild, dia memutuskan bahwa mereka akan pergi ke sana bersama-sama. Rory tiba dan terkejut melihat seorang wanita di rumah Al. Dia salah mengira antara Al dan gadis itu, dan pergi menjauh dari rumah. Ketika mereka tiba di Guild, mereka berbicara dengan Helen tentang permintaan Linnea, dan Al memutuskan bahwa dia akan melakukannya sendiri. Dia terkejut ketika Linnea mengatakan bahwa itu ada di Ghoul Town, karena tempat ini dikenal dengan asparagusnya yang lezat. Saat mereka dalam perjalanan ke Ghoul Town sambil naik kereta, orc-orc mengejar mereka dan Al tiba-tiba pingsan. Ketika dia bangun dia mengenakan kalung, persis seperti milik Linnea. Dia memberitahunya bahwa itu memiliki efek menenangkan secara mental. Ketika mereka tiba di Ghoul Town, Al bertanya-tanya mengapa para penjaga memegang pel. Al juga memperhatikan bahwa orang-orang di sana berperilaku aneh. Tiba-tiba, dua orang mengangkatnya karena mereka mengira dia adalah orang bawaan. Ketika dia kembali kepadanya, Linnea membawanya ke rumah mereka untuk beristirahat. Dia juga menunjukkan padanya liontin dari toko mereka. Dia juga menunjukkan liontin, mirip dengan yang mereka kenakan, yang mengandung perlindungan ilahi dari Tuhan yang baik. Dan mungkin ini juga alasan mengapa mereka tidak menjadi seperti orang-orang lain di daerah itu. Al bertanya tentang keberadaan orang tuanya, dan dia mengatakan bahwa dia juga tidak tahu di mana mereka berada. Dia menambahkan bahwa sejak orang-orang di daerah itu mulai berubah, mereka melarikan diri ke tempat lain. Ketika mereka keluar, dia bertemu dengan kepala desa, Lemuro, yang mengundang Al untuk makan malam di rumahnya, tetapi dua orang itu mengangkatnya lagi. Sebelum mereka pergi ke mansion, Linnea mengatakan sesuatu kepada Al. Dia bertanya-tanya mengapa Lemuro masih tinggal di daerah itu, dan sepertinya tidak meminta bantuan dari kota-kota lain. Menurut Al mereka mungkin bisa mendapatkan informasi ketika mereka pergi ke mansion. Ketika mereka tiba di mansion, Al segera bertanya kepada Lemuro tentang kejadian aneh di kota itu. Kemudian dia dikelilingi oleh tombak-tombak tentara Lemuro. Tapi Al mengalahkan mereka dengan mudah dan bergegas menyerang Lemuro, tetapi Linnea menghalanginya. Lemuro muji dan berterima kasih kepada Linnea atas pencapaiannya, dan karena ini, rencana mereka berkembang lebih cepat dari yang diharapkan. Seorang iblis bernama Fritra muncul di hadapan mereka dan ternyata dia mengendalikan Lemuro. Iblis itu berkata bahwa dia mengubah kekuatannya menjadi sebuah batu, dan menempatkannya di patung di tengah kota, jadi semua orang akan terpengaruh olehnya. Dia mengatakan bahwa dia juga akan melakukannya di ibu kota kerajaan, karena dia mendengar tentang seseorang yang mengalahkan iblis dan naga. Dia juga ingin mengendalikan orang ini. Kemudian Al mengetahui bahwa iblis ini telah menjadikan orang tua Linnea sebagai sandera, untuk memaksanya melakukan apa yang dia inginkan. Ketika Fritra akan mencoba mengendalikannya dengan batu itu, Al memecahkan batu yang dipegangnya, dan pada saat yang sama merusak patung tempat Fritra menempatkan kekuatannya. Al melakukan itu untuk memberi sinyal kepada teman-temannya, dan menghancurkan patung itu. Fritra berseru bahwa ini tidak mungkin karena Linnea mengawasinya sepanjang waktu. Tapi Al berkata bahwa dia tidak bisa menjaga dirinya dua kali. Dan itu adalah saat-saat ketika dua orang mengangkatnya dan membawanya jauh darinya. Para penculik itu adalah Helen dan Rory, yang mengikutinya karena mereka khawatir tentang Al. Mereka juga menemukan sumber kekuatan yang mengendalikan orang-orang, yang berasal dari patung itu.
dia diberitahu bahwa mereka akan segera menghancurkannya jika Al bisa membuktikan bahwa pemimpin daerah, Lemuro, ada hubungannya dengan itu. Karena orang tua Linnea sudah diselamatkan oleh Helen dan Rory, Fritra menjadikan Lemuro sebagai sandera. Al memberi makan Lemuro dengan asparagus yang lezat, dan Fritra tiba-tiba kehilangan kendali atasnya. Kemudian Al memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Fritra dan mengalahkannya. Sebelum Al pulang, ada satu gadis lagi yang ditambahkan ke dalam daftar orang yang mengaguminya. Sementara 3 pacar Al berada di peternakan untuk membantunya, Val memperhatikan kalung yang dipakai oleh Helen dan Rory. Mereka bilang bahwa Al memberikannya kepada mereka saat mereka membantunya di Ghoul Town. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan Al dan segera pergi untuk menyelamatkannya. Ternyata itu hanya karena tanaman yang disebut Dark Vines, yang memengaruhi pertaniannya agar tidak tumbuh. Setelah panen, para gadis juga membantu Al menjual hasil pertaniannya. Raja lewat berpura-pura menjadi warga biasa dan membeli sesuatu darinya. Sebelum raja pergi, Al ditawari untuk menikahi putri, dan semuanya dikatakan sudah siap. Tapi Al menolak itu karena dia belum siap untuk itu. Menurut raja, dia akan sekali lagi memberinya tanah agar dia bisa mengolahnya, dan beberapa peralatan pertanian baru. Al tertarik padanya, tapi Rory mencoba menghentikannya untuk tidak mengiyakan. Val melemparkan kentang ke Rory, karena menahannya, tapi Al, yang terkena dan kehilangan kesadaran. Dia bermimpi tentang seorang wanita yang terlihat seperti malaikat, dan dia memberitahunya sesuatu. Dia tiba-tiba terbangun tetapi melihat raja di sampingnya. Kemudian dia berkata bahwa dia akan memikirkan tawaran itu. Ketika persediaan Al habis, dia membeli herbisida untuk menghilangkan tanaman merambat gelap. Dia bertemu Rix dan mereka melihat seorang gadis yang dipaksa oleh para pria untuk ikut dengan mereka. Al mendekati mereka dan menyelamatkan gadis itu dengan melawan para pria ini. Ketika Al mendekati gadis itu, dia segera memperhatikan tanduknya. Rix mengenalinya, dan ternyata itu adalah Putri Yulia, yang merupakan putri dari Raja Iblis. Ketika dia memberitahu Yulia bahwa Al tidak membenci iblis, dia segera meminta bantuan untuk menyelamatkan para iblis. Dia bilang bahwa Volp, yang merawatnya, membawanya ke dunia ini karena berbahaya berada di dunia iblis. Jadi mereka berpikir bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi di sana. Al setuju untuk pergi ke dunia iblis dan memohon kepada Rix untuk menghilangkan tanaman merambat gelap di ladangnya. Mereka segera pergi, dan ketika mereka tiba, Volp menemui mereka. Dia tiba-tiba menyerang mereka, dan mereka berdua bertarung sampai dia berhasil menjatuhkannya. Ketika Al mendekati Yulia, Volp terbangun dan mencoba menyerang Al lagi. Tapi tiba-tiba, ibu Al datang dan langsung membuat Volp tertidur. Dia memberitahu Al bahwa dia segera pergi ke sana ketika Rix mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan ke dunia iblis. Mereka juga menemukan bahwa Volp dikendalikan oleh orang lain. Mereka pergi ke istana dan melihat tubuh prajurit yang tergeletak. Yulia segera pergi ke ayahnya dan melihatnya tergeletak di lantai. Ketika Al sedang berbicara dengan seorang prajurit, ibu Al hampir membunuh Yulia menggunakan pedang, tetapi dia menghentikannya. Dia sudah merasakan bahwa dia bukan ibu kandungnya sejak mereka bertemu. Karena dia tidak memeluknya erat seperti ibunya selalu lakukan. Wanita itu tiba-tiba mengubah wujudnya dan menjadi Ilvia. Al terkejut karena seharusnya dia sudah mati. Tapi Ilvia telah berubah dan menjawab bahwa itu berkat dewa jahat yang besar. Dia menunjukkan kekuatan yang dia terima dari dewa jahat dan mengarahkannya ke Yulia. Untungnya dia segera menyelamatkannya, tetapi serangan itu menyebabkan kerusakan yang parah. Ilvia terkejut bahwa Al mampu menyelamatkan Yulia, meskipun kekuatan dewa jahat yang agung masih terseal di dalam tubuhnya. Al tidak bisa memahami apa yang dia maksud dengan kata-kata itu. Dia menambahkan bahwa dia bisa menjadi lebih kuat dengan cepat karena kekuatan dewa jahat juga. Al bertanya, bagaimana ini bisa terjadi padanya padahal dia belum pernah menghadapi dewa jahat ini sendiri. Dia menjawab bahwa dia sudah pernah menghadapi dewa jahat itu, dan jika dia bergabung dengan mereka, dia akan memberitahunya semua yang ingin dia ketahui. Ilvia hampir membuat Al setuju karena dia menghipnotisnya, tetapi Yulia berteriak, yang membuatnya kembali sadar. Dia marah pada gadis itu, jadi dia menangkap Yulia dan Al hampir menyelamatkannya, tetapi Ilvia menghentikannya. Saat dia hampir membunuh putri muda itu, kalung yang dipakai Al tiba-tiba menyala, dan waktu terhenti. Tiba-tiba, seseorang berbicara, yang membuatnya terkejut. Ketika dia berbalik, dia melihat wanita bersayap. Menurut wanita ini, dia dikenal oleh orang-orang sebagai dewa yang baik. Dia juga menghentikan waktu, tetapi itu hanya sementara. Dia memberitahunya bahwa dia akan mencoba menghapus kekuatan dewa jahat dari tubuhnya, dan menggantinya dengan kekuatannya. Jadi dia meminta tangan Al dan memberinya kekuatan untuk menangkis serangan musuh.
Jika waktu dilanjutkan, dia memberitahunya bahwa dia seharusnya bisa menyelamatkan Yulia. Ketika dia kembali ke waktu nyata, Al segera menggunakan kekuatan yang diberikan oleh dewa yang baik, tapi hanya tanaman yang muncul. Ilvia mengira itu adalah serangan yang lemah, tetapi dia terikat oleh tanaman-tanaman itu, membuatnya melepaskan Yulia. Dia berlari lagi, tetapi hanya terhalang oleh tanaman-tanaman Al. Sampai tanaman-tanaman ini menyerangnya dan melilit tubuhnya. Volp tiba dan melancarkan serangan ke Ilvia juga. Tapi itu tidak mempengaruhi dia, jadi dia dibalas oleh Ilvia. Saat dia hampir membunuh Volp, dia berhenti ketika Al berteriak. Ilvia tiba-tiba kehilangan minat untuk bertarung, jadi dia memberitahu mereka bahwa dia akan pergi. Sekarang, Raja Iblis terbangun dan mereka berbicara tentang Ilvia dan Dewa Jahat. Raja Iblis berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Dewa Jahat, dan jika dia mengumpulkan informasi tentang itu, dia akan segera memberitahu Al. Saat Al berjalan pulang, dia memikirkan segalanya yang dikatakan Ilvia. Dia juga teringat tentang batu yang dia dan Testa lihat, dan bahkan makhluk menakutkan itu. Dia melihat Testa, yang sedang sibuk di ladang, dan mereka berbicara tentang waktu-waktu ketika mereka pergi ke gua. Al menyebutkan Dewa Jahat, tetapi dia segera menarik kembali apa yang dia katakan. Setelah Al pergi dan hendak menuju ibu kota kerajaan, seorang orc perempuan mengejarnya. Dia memukulnya, tetapi dia tidak membunuhnya, jadi dia dikejar lagi. Untungnya, kelompok Jake ada di sana dan ORC itu bunuh oleh mereka. Mereka menyadari bahwa Al kesulitan setiap kali dia menghadapi ORC. Ketika mereka tiba di guild, dia membahasnya dengan Helen dan Rory. Helen merasa terkejut karena Al seharusnya bisa menjatuhkan ORC hanya dengan satu serangan. Dia menunjukkan kepada mereka tingkat kekuatannya, dan mereka menyadari bahwa kekuatannya menurun banyak dibandingkan sebelumnya. Al berpikir bahwa mungkin itu karena kemampuannya, yang disebut sebagai sang pecinta alam, telah hilang setelah dewa baik mengambilnya. Tapi menurut Helen, kekuatannya masih tinggi dibandingkan dengan petualang biasa. Rix tiba dan menyerahkan surat kepada Al dari ibunya. Kemudian, Al atau Yulia datang dan mengajaknya untuk berjalan-jalan di luar. Rory dan Helen tidak setuju dengan ini, jadi ketiga gadis itu terlibat pertengkaran. Meskipun ada pertanyaan di benak Al tentang Ilvia dan Dewa Jahat, orang-orang di sekitarnya sekarang lebih penting baginya. Dia berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja selama dia bisa memperkuat kekuatan bertaninya, dan dia bersama teman-temannya. Saya harap kamu suka cerita ini dan beri jempol ke atas.